Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah asesmen autentik dengan anggota Dea Triko Malasari, Khotimah, Rani Rahmawati, saya sendiri, dan Siti Nurkhalifah. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini yakni mengenai penilaian portofolio. Selamat menyimak. Kita bahas satu persatu. Pengertian dari portofolio itu apa gitu. Oke, menurut Swandi tahun 2005 mengemukakan bahwa arti asli portofolio ini merupakan a high cover of flexible case for carrying loose paper, picture, or pamphlet. Nah, bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya bahwa portofolio ini merupakan semacam map kotak atau tas yang fleksibel untuk dipakai membawa surat-surat atau dokumen-dokumen lepas, gambar-gambar atau pamflet lepas. Nah, dari pengertian Swandi tadi, maka kita ambil pengertian yang lebih sederhana mengenai penilaian portofolio. Ya, penilaian portofolio merupakan kumpulan hasil karya peserta didik dalam bentuk laporan, dalam bentuk dokumen, tadi sudah dijelaskan, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru. Oke. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan penilaian portofolio. Nah, menurut Surapranata dan M. Hatta tahun 2004, dalam bukunya, Buku Evaluasi Pembelajaran, mengemukakan bahwa penilaian portofolio ini dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Oke, adapun tujuan penilaian portofolio sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghargai perkembangan siswa. Yang kedua yaitu mendokumentasikan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberi perhatian pada prestasi kerja siswa. Selanjutnya itu bertukar informasi antara orang tua siswa dengan guru lain. Yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan refleksi diri pada peserta didik. Dan yang terakhir itu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Nah, untuk penilaian portofolio itu sendiri memiliki fungsi dalam sebuah pembelajaran. Ya. Nah, menurut Majid tahun 2006, fungsi dari penilaian portofolio ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan tanggung jawab siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu perluasan dimensi belajar. Yang ketiga yaitu pembaharuan kembali proses belajar mengajar. Serta yang terakhir yaitu penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penilaian portofolio. Menurut Majid 2006, penilaian portofolio ini beranjak dari 5 prinsip utama, yaitu saling mempercayai, kerahasiaan, milik bersama, kepuasan, dan kesesuaian. Nah, dari kelima prinsip ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Langsung saja, yang pertama yaitu saling percaya. Nah, prinsip saling mempercayai ini dibutuhkan karena penilaian portofolio melibatkan sejumlah orang dan rasa saling percaya memunculkan keabsahan penilaian. Selanjutnya yaitu kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini dibutuhkan karena penilaian portofolio memberi peluang untuk mengungkap aspek pribadi yang dimiliki seseorang. Selanjutnya yaitu milik bersama. Nah, prinsip milik bersama ini dibutuhkan karena apa? Karena dalam penilaian portofolio itu bertujuan utama untuk mengembangkan kualitas peserta didik. Yang keempat itu ada kepuasan. Nah, prinsip kepuasan dalam penilaian portofolio merupakan sukma dari tersebut. Nah, maksudnya itu apa? Karena 3 unsur yang perlu menikmati kepuasan itu. Nah, yaitu siswa, penilai, dan masyarakat. Masyarakat luar. Kepuasan dalam penilaian portofolio itu meliputi 2 hal, yakni kepuasan proses
dan kepuasan hasil. Dan yang terakhir yaitu ada kesesuaian. Maksudnya apa kesesuaian ini? Yaitu merupakan prinsip kesesuaian meliputi 3 hal, yaitu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, sesuai dengan perkembangan psikologi siswa atau usia emosional siswa, usia emosional dan intelektual, dan sesuai dengan kebutuhan nyata sehari-hari. Prinsip kesesuaian terkait erat dengan kemasa depanan siswa. Selanjutnya itu ada jenis-jenis penilaian portofolio. Jenis-jenis penilaian portofolio itu langsung saja. Yang pertama itu berdasarkan tekniknya, penilaian portofolio dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu portofolio perorangan dan portofolio kelompok. Portofolio perorangan yakni kumpulan-kumpulan hasil kerja peserta didik secara perseorangan, sedangkan portofolio kelompok yaitu kumpulan-kumpulan hasil kerja peserta didik secara perseorangan, sedangkan portofolio kelompok yaitu kumpulan-kumpulan hasil karya kelompok peserta didik atau kelas tertentu. Nah, yang kedua itu berdasarkan sistemnya nih. Penilaian portofolio dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Portofolio proses yaitu portofolio yang menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu portofolio produk. Nah, portofolio ini hanya menekankan pada penugasan atau materi dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence yang paling baik tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence tersebut diperoleh. Nah, ini lanjutannya ya. Nah, salah satu bentuk portofolio proses yaitu portofolio kerja, yaitu bentuk yang digunakan untuk memantau kemajuan dan menilai peserta didik dalam mengelola kegiatan belajar mereka sendiri. Dan yang selanjutnya, contoh portofolio produk ada portofolio tampilan dan portofolio dokumen. Nah, portofolio tampilan ini portofolio bentuk ini merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumen terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Kemudian portofolio dokumen yaitu menyediakan informasi baik proses maupun produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, yang terakhir ada objek portofolio atau evidence. Ada 4 objek portofolio atau evidence, yaitu yang pertama ada hasil karya siswa yang dihasilkan di kelas. Kemudian yang kedua ada reproduksi atau yaitu hasil kerja siswa yang dikerjakan di luar kelas. Kemudian objek yang ketiga yaitu pengesahan, yaitu pernyataan dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pihak lainnya tentang siswa. Dan yang terakhir ada produksi, yaitu hasil kerja siswa yang dipersiapkan khusus untuk portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholifah. Saya akan menjelaskan materi tentang teknik dan rubrik pada penilaian portofolio. Yang pertama yaitu teknik penilaian portofolio. Yang pertama, menetapkan tujuan portofolio. Tujuan portofolio akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan jenis portofolio. Yang kedua, menetapkan isi portofolio. Isi dan bahan penilaian harus mengacu pada tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu menetapkan seleksi portofolio. Guru menetapkan prosedur seleksi, advice, dan menetapkan cara mengelola nilai. Yang keempat yaitu menetapkan yang akan dinilai dan kriteria penilaian. Guru menentukan fokus penilaian, apakah penilaian kelompok atau individu, dan mendeskripsikan kriteria penilaiannya. Yang kelima yaitu menetapkan metode untuk estimasi dan pelaporan kedudukan peserta didik dalam peta kemampuan. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian portofolio.
Rubrik penilaian ini untuk menilai portofolio harus lebih dulu tersedia rubrik atau pedoman terperinci penilaian. Penilaian portofolio hendaknya lebih ditekankan kepada proses berpikir siswa yang terdapat atau tersirat dalam isi portofolio. Tujuan dari penilaian rubrik yaitu siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Cara penilaian portofolio atau pembuatan rubrik. Yang pertama, bukti terjadinya proses berpikir. Yang kedua, mutu kegiatan atau penyelidikan. Yang ketiga, keragaman pendekatan. Yang keempat yaitu kriteria penilaian portofolio. Oke, baik. Terima kasih rekan saya Siti Holifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio. Keunggulan penilaian portofolio yaitu guru dapat menilai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua yaitu penilaian portofolio membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik. Yang ketiga yaitu mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang keempat yaitu meningkatkan peran peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keenam dapat digunakan untuk menilai peserta didik yang pandai dan kurang pandai. Selanjutnya yaitu ada kelemahan penilaian portofolio. Yang pertama membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua penilaian portofolio dianggap kurang reliabel dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian nilai akhir sehingga proses penilaian kurang mendapatkan perhatian. Yang keempat tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas. Yang kelima, penilaian portofolio masih relatif baru sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Yang keenam, dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan detail. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.